ngopi. Ngobrol pena isu-isu. Masih seru banget kita belajar pagi ini ya. Mengulik-ngulik gitu ya. Belajar fikih seputar zakat, infak, sedekah dan juga wakaf ya. Dan kita sudah mengulik tadi bagaimana mengembangkan nilai ekonomi produktif ya dari dana wakaf ini ya. Dari zaman Rasulullah sampai dengan sekarang ini yang segampang ini. Dan di sini juga kita mengedukasi untuk pemirsa TV di rumah lebih sadar akan berzakat ya Ustadz ya. Kalau tadi kita suatu kewajiban betul juga ya. tertarik dari patokannya dari emas tadi ya Ustadz ya 3.700.000 dan sebagainya. Jangan nunggu uang segitu. Iya benar. Kamu punya uang 500 pun kalau kamu mau infak sedekah silakan. Langsung Iya, gitu ya. zakat. Jangan menunggu yang belajar lebih tinggi. betul ya. Nah, ini kita bahas Ziswaf lagi Ustadz. Nah, ini Ziswaf yang sudah dikumpulkan dan diperoleh PPPA Darul Quran Semarang ini sudah didistribusikan kemana aja? Iya, jadi program kita itu kan ada 3 ya kemarin itu. Ada di layanan pemberdayaan ekonomi masyarakat, ada di pendidikan, dan juga ada di bagian layanan sosial. Kalau kemudian di wilayah pemberdayaan ekonomi, ya kita sudah ada tadi peternakan untuk kurban, ya, ada agroteknik, ada agrotekno, jadi pengembangan di wilayah pertanian. Lalu ada di wilayah travel, ya, Daku travel, ya. Di pengembangan lain sedang berproses. Di yang eksternal tadi ada PayTrend, itu bagian dari unit-unit eksternal di Darul Quran, ya. Ada wilayah-wilayah pengembangan secara bisnis. Bagaimana kemudian dana yang dari zakat wakaf itu pintunya berbeda. Kalau zakat nanti kepada asnaf, kalau yang sedekah wakaf juga kemudian akan berbeda. Seperti yang sekarang kita sedang membuka wakaf untuk Institut Darul Quran, untuk pembangunan masjid. Ya, tahun kemarin kita ada masjid, yang termasuk minggu yang lalu kita singgung, pesantren Jawa Tengah kita itu berbasis wakaf. Ketiga hektarnya itu dari wakaf masyarakat, kemudian pengembangan yang lain ada sport centernya, ada kemudian untuk pendidikan beberapa itu juga dari dana sedekah. Oke, dan sedekah ya. Ya, termasuk SD yang di Cipto itu, Cipto, ya? itu tanah wakaf. Tanah wakaf yang disinergikan selama 30-an tahun, insya Allah. Jadi kalau kemudian kita ini memiliki banyak tanah nganggur, orang Islam tidak diberdayakan, rugi sekali. Nah, tahun ini saya diberi amanah juga untuk memberikan satu bentuk edukasi dan pengembangan wakaf produktif di Jawa Tengah. Nah, wakaf produktif ini gimana Ustaz nih? Wakaf produktif di Jawa Tengah sendiri. Iya. Jadi kalau kemudian kita melihat ada yang menjadi persoalan nih. Banyak tanah-tanah kita masih kosong, belum terjadi legalitas karena dulu masyarakat memberikan hanya unsur kepercayaan. Ini yang harus kemudian dicatatkan di pegawai pencatat akta wakaf ya di bawah naungan Departemen Agama. Lalu bagaimana dengan masyarakat tadi kita singgung secara produktif, termasuk yang kemudian dikelola oleh Darul Quran dan lembaga yang lain. Kita ini lebih mestinya kemudian bergerak lebih cepat memproduktifkan ini. Ya, misalnya kita singgung lah di Masjid Agung Jawa Tengah itu percontohan yang cukup bagus tuh. Lalu di Demak ya, mereka punya wisma, mereka punya hektaran tanah yang luar biasa. Itu bisa dikembangkan. Di Kendal itu ada beberapa ruko yang ada di samping masjid, itu juga dari tanah wakaf. Dari tanah wakaf. Iya, betul. Nah, bagaimana kemudian pengembangan secara produktif dari zakat ini? Saya kira pokok masalah yang utama adalah mari masyarakat kita mulai lebih sadar. Kalau kemudian rumah kita, anak kita, atau bahkan mobil kok kadang tiba-tiba menjadi rusak tanpa ada ini, perlu diingat, bisa jadi Allah sedang berbicara kepada kita. Jangan engkau ambil haknya orang-orang fakir miskin, karena bisa jadi dia ada nempel di kendaraanmu, lalu aku bocorkan motormu, mobilmu, tapi kamu nggak sadar. Iya, kadang juga menyalahkan keadaan ya. Iya. Jarang sekali orang-orang, apalagi anak-anak muda nih Ustaz, ya kita tahu, waduh, keluarga yang sakit itu betul banget tuh, keluarga sakit kita harus mending sedekah, infak. Padahal kan kita jarang ya yang sadar akan hal seperti itu Ustaz. Rasul sudah menadaskan, dawu mardakum bisodaqah. Ubati keluarga kalian atau sakit kalian itu dengan sedekah. Termasuk orang-orang yang jomblo itu orang-orang yang sakit. Bersedekahlah, nanti jodohnya terbagus. Begitu dia ngeluarin jeder, Pak Takmir, kami sedekah wakaf ini berapa nih? 500 ini. Ya, suaminya datang tuh calonnya dengan gaji 5 juta per bulan. Amin gitu ya. Jadi sebenarnya semua bisa diselesaikan ya. Ini bukan transaksi langitan ya, tetapi Allah memang mengajarkan begitu. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu, termasuk amal jariyah. Amal jariyah ini ada sedekah kita, wakaf, apalagi zakat. Zakat itu mah sudah harus wajib dijalankan.
wajib ya. Wajib itu. Oke. Nah, ini untuk kegiatan ekonomi produktif ya. Mungkin sudah apa saja Ustadz yang sudah dikembangkan oleh PPA Darul Quran melalui dana siswa ini ya? Iya. Itu satu, ada pertanian ya, tanah-tanah produktif yang kemudian dikelola secara profesional begitu, menghasilkan padi, menghasilkan sayur dan lain-lainnya. Dan kita negeri tropis yang sangat luar biasa untuk itu. Bisa kita kembangkan ke wilayah mangga yang sangat bagus. Itu di pusat sudah ya. Lalu di wilayah peternakan kambing. Jadi kita ini real, per tahun itu butuh sekian ribu kambing. Kenapa tidak dikelola dengan bagus dari dana-dana itu? Justru itu menjadi lahan yang bagus, hasil dari itu bisa dipakai untuk memberikan subsidi beasiswa. Kita loh tahun ini itu ada untuk 1.000 beasiswa para santri dan para mahasiswa. 1.000? Iya, 1.000. Kemarin 2.000. Terus kita kembangkan terus itu. Sehingga apa? Jangan sampai kemudian anak-anak kita ini generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Generasi-generasi yang lemah yang kemudian menjadi korban digital. Mereka ingin belajar lebih bagus tapi dananya kurang. Betul pemerintah sudah memberikan itu, tapi berapa yang kemudian diterima oleh masyarakat itu? Dana siswa itu bisa untuk para beasiswa. Anak-anak kita pintar luar biasa. Ya, kemudian ke pesantren, tidak perlu lagi kemudian dengan harga mahal. Kenapa? Karena sayur mereka disubsidi dari wakaf, dari kemudian buku-buku menjadi murah. Ya, kenapa? Kemudian dari sedekah, bahkan kemudian zakat-zakat kepada anak-anak fakir miskin itu bisa diberikan. Secara hukum mah insya Allah sudah ada. Tinggal bagaimana kemudian dari hasil penelitian yang kita lakukan itu, sudut pandang itu jangan terjebak pada hanya tekstual tradisional semata, tapi harus dikembangkan. Bagaimana secara kontekstual dan itu ada ya, seperti tadi habis aslaha wa tasaddaq samrataha, hasil dari wakaf boleh dikembangkan yang lain. Kalau MAJ iya, kalau kemudian itu ada SPBU di situ, ada kolam ya, ada rental, hasil dari situ untuk apa? Untuk beasiswa, untuk mantenan anak-anak muda. Kalau di bank kamu pacaran yang nggak jelas itu disubsidi dari dana siswa. Kerjasama dengan KUA, dengan para manten-manten. Bagus. Iya bisa, sangat bisa. Dari pacaran ya Ustaz ya? Bisa ya Ustaz ya? Dari Bisa. siswa misalnya? Di negara-negara yang ini sudah disubsidi. Usia produktif itu makin justru produktif. Ya, untuk itu hal yang positif. Di Darul Quran bagaimana? Pembuatan jembatan kehidupan sudah dibikinkan, mobil Quran, ya perpustakaan jalan, ya ada pemberdayaan edukasi di bawah. Untuk kemudian tali kasih gerobak-gerobak para penjual yang kurang mampu itu. Ya. Ini luar biasa potensi. Sadar lagi ya untuk teman-teman mungkin ya, sekali lagi luar biasa ya. Jadi pengelolaan Ziswap ini juga balik lagi kemaslahatan umat dan bisa membangun perekonomian negara ya. Oke. Nah, mungkin ini siapa saja sih Ustadz yang menerima keuntungan pengelolaan Ziswap tersebut? Ini ada syarat-syarat tertentu itu nggak Ustadz? Ya, tentu kalau beasiswa kan diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu berprestasi ya, yang di kampus sudah kita berikan juga untuk BTQ itu untuk leader-leadernya, atau untuk di sekolah dia misalnya sudah punya 2 juz nih masuk SD-nya free ya, nanti SMP dapat beasiswa lagi gitu. Lebih berbasis kepada Quran. Kalaupun tidak, kemudian dia dari kalangan tidak mampu bisa mengajukan juga ya. TPQ para guru-guru itu juga diberikan ada dana simpati untuk para guru ya, untuk tunjangan seperti ini lebaran juga dapat bingkisan. Anak-anak loh ya Allah, dia tidak pernah bisa memanggil ayah mereka, ibu mereka, lalu dapat bingkisan itu. Mungkin tidak seberapa dalam tas itu, paket 200.000 gitu. Mereka ya terima kasih. Padahal kita bisa jadi kuota itu hanya 80, hanya 100 ya per minggu atau per bulan. Itu kemudian memberikan penghidupan dan kebahagiaan mereka. Luar biasa. Pasti Allah akan turun membantu orang-orang yang berderma dengan begitu. Dermawan ya. Memang sekarang lagi sulit juga ya mencari dermawan ya, apalagi di umur-umur kayak kita ya. Masih banyak bakhil ya Ustaz ya. Benar tadi ya, ngeluarin 100 saja mungkin waduh. Berat gitu ya. Berat banget ya. Oke. Nah, ini mungkin bagaimana sih Ustadz upaya Darul Quran sendiri untuk mensosialisasikan bahwa Ziswap ini bisa memperbaiki perekonomian gitu. Jadi apa yang sudah kita lakukan tentu satu ya, kita perbanyak lembaga-lembaga pendidikan. Kadang kita tidak perlu berbicara banyak.
kita tunjukkan ada lembaga ekonomi syariahnya ya. Kita bikin koperasi-koperasi syariah sudah ada ya. Kemudian kita bikin lembaga keuangan syariah yang bagus sudah ada. Kita bikin sekolah-sekolah yang kemudian memberdayakan. Setiap anak begitu masuk sudah hafiz Quran. Kenapa? Karena begitu dia masuk dia sudah mulai menghafalkan. SD kemarin misalnya Adik Satria yang imamin kita tarawih itu. Dia mulai dari sighar SD keluar dia sudah 12 juz. Sekarang ada di Mapagan dia sudah 8,5 juz. Begitu kemudian di SMP sudah ini. Dananya barangkali dia disubsidi. Sekolahan yang bagus itu tidak harus mahal. Walaupun memang fasilitas itu tidak sepenuhnya dari ini. Berapa pesantren termasuk Darul Quran, kenapa kemudian memberikan fasilitas yang bagus? Karena disupport dari dana situ. Ya, lalu fakir miskin di masyarakat pinggiran juga kita berikan. Kita bangun kampung Quran ya di daerah Kopeng sana. Kita bangun bak mandi bak air yang memang masyarakat sulit itu. Musola, masjid kita bersihkan, kita berikan pemberdayaan. Kita menyalurkan apa yang menjadi titipan masyarakat. Lalu kemudian kita laporkan. Nah, tugas kita adalah bagaimana di setiap lini kemasyarakatan, kelembagaan, kita memberikan motivasi. Nih, ayo kita bersyukur, diberikan sehat. Banyak orang-orang yang tidak punya mata. Mereka begitu luar biasa bisa menghafal Quran. Mereka kemudian tersubsidi atau dibantu oleh masyarakat yang bisa jadi itu juga kembali kepada kita. Anak kita bisa jadi kurang bagus. Sudahlah, minta ke Allah, sedekahkan. Mudah-mudahan sedekah itu untuk anak kita. Anak kita, yuk, nak, kamu sudah punya wakaf tuh. Saya tanamkan 4 meter di masjid sana. Oh, terima kasih. Allah lalu turun dengan malaikatnya memberikan kenikmatan pada keluarga, istri kemudian terselamatkan dari kecelakaan dan macam-macam itu. Jadi kita ini memiliki satu bentuk kesadaran lah mestinya bahwa kehidupan kita akan segera berakhir dan apa yang kemudian bisa menyelamatkan kita adalah dana-dana titipan Allah lalu kita titipkan kepada mereka. Nanti kita ambil kembali setelahnya. Kembali lagi gitu ya. Luar biasa. Mungkin itu tadi ya, mungkin yang terakhir ini Ustaz, mungkin ada harapan dan himbauan ya untuk para pemirsa di rumah ya. Ya kalau menghimbau kayaknya kurang enak nih. Tapi satu kisah yang sangat singkat. Ada orang kaya yang kemudian di daerah di sinilah, kemudian kamu Anda ini gimana? Masa kemudian harta yang Anda kerja keras justru diberikan pada orang-orang itu? Beliau kemudian mengatakan, saya bukan orang yang tidak cerdas. Justru saya ingin menikmati ini tidak hanya di dunia. Dengan cara tidak saya bawa ke kuburan, tapi saya titipkan anak-anak fakir miskin. Nanti saya akan ambil lagi setelah kemudian saya di alam kubur sana. Ini justru menjadi orang yang cerdas seperti itu. Orang yang cerdas. Jangan dinikmati hanya di dunia ini. Titipkanlah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat jauh akan lebih abadi. 60 70 barangkali kita sudah selesai di dunia ini. Kalau sekarang saya usia 40, mungkin 20 30 tahun selesai. Tapi begitu kemudian kita titipkan kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan saudara-saudara yang penuh bahagia ketika kita kasih itu, kita akan menikmati abadi nanti, insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali lagi Ustadz Rosyid ya. Terima kasih. Sukses untuk PPPA Darul Qurannya. Terima kasih, sukses semuanya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat pagi ini ya. Tumben loh, saya interview manteng dikit ya. Ini jarang-jarang biasanya pan-panan. Dan memang harus serius ya membahas fikih seputar ini ya, biar tahu ya sebenarnya, apalagi kita nih ya yang mungkin saya sudah berkeluarga sebenarnya, biar tahu juga menyedekahkan anak itu juga penting ya, seperti itu. Oke, pemirsa TV Kudu Rumah, sekali lagi jangan lupa ya, bisa cek aja di webnya ya Ustadz ya, seputar apa aja layanan masyarakat dan mungkin pendidikan dari playgroup, TK, SMP, SMA sebenarnya. Dan sudah kita ke Go Internasional. Go Internasional di Gaza, di negara-negara kita sudah bikin rumah tahfidz dan pondok pesantren. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Ustadz Rosyid. Untuk pemirsa TV Kudu Rumah ya, jangan lupa besok nyaksiin kita dari jam 6:30 sampai dengan jam 8. Dan saya Reta. Iya, saya Sela, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.